Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas tentang bukti dari tawadu, ya, atau konsekuensi dari tawadu, ya. Sedangkan pengaplikasian dalam tawadu sendiri itu ada dua, ya, dalam ilmu, dalam amal, ya. Nah, seperti kisah hadis tentang boleh hasad hanya kepada orang yang berilmu dan berharta, gitu kan. Berilmu agama, lalu yang berharta juga, jadi hartanya untuk disodakohkan, gitu kan. Nah, dari kisah tersebut berarti hasad itu berhubungan dengan tawadu di sini, ya, ada hubungannya, ya, berhubungan erat. Jadi tawadu di sini itu dibagi dua, ada tawadu amal dan tawadu ilmu, ya. Jadi poin ini harus kita pahami, ya. Jadi yang sering banyak yang tidak kita lakukan itu tawadu dalam ilmu, ya. Saya akan jelasin di sini, ya. Itu yang sering terluput dari kita adalah tawadu dalam ilmu. Adapun tawadu dalam amal itu sudah banyak yang tahu, ya. Misalnya kita memandang orang lain, tawadu itu kan memandang orang lain bahwa dia itu amalnya lebih banyak dari kita, yaitu arti dari tawadu itu sendiri, hakikat dari tawadu kan, kalau memandang orang lain itu, oh dia amalnya lebih banyak dari kita, gitu, ya. Nah, lalu yang tadi poin yang sangat penting, ya, yang sering terluput dari kita tentang tawadu dalam ilmu, ya. Bukan berarti kita menyembunyikan status ilmu kita, bukan, ya. Tapi dalam hal ini kita harus berkonsekuensi dalam ketawaduan ilmu itu, bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, gitu, ya. Jadi di sini bukti dari tawadu yaitu makin rajin dalam menuntut ilmu agama. Jangan sampai kita tawadu ilmu kepada orang lain. Aku ilmunya masih dikit, kamu sangat banyak, misalnya kan. Itu termasuk tawadu, gitu kan. Cuman setelah kita ngomong kayak gitu, apakah kita mengaplikasikan dalam diri kita? Oh iya, ilmu kita belum banyak seperti dia. Kita kan merasa seperti itu kalau tawadu kan. Nah, berarti kita harus memotivasi diri kita dong, ya. Memotivasi diri kita untuk giat belajar, giat menuntut ilmu agama, ya. Karena bukti dari ketawaduan ilmu itu, jangan sampai kita memandang orang lain itu lebih berilmu dari kita, lebih beramal dari kita, tapi kita santai-santai aja gitu, ya. Kita diem-diem baik, gitu, ya, nggak mau memotivasi diri, yaitu suatu kesombongan, karena lawan sombong itu kan tawadu, gitu, atau lawan tawadu itu sombong. Nah, kalau kita nggak rajin menuntut ilmu, atau bahkan membuang-buang waktu kita sehari-hari untuk hal-hal yang tidak berguna, otomatis itu adalah wujud dari kesombongan, bukan ketawaduan, gitu, ya. Jadi ini poin yang sangat penting, ya. Kalau kita santai-santai nggak mau menuntut ilmu agama, itu berarti wujud kesombongan, bukti dari kita masih sombong, bukan tawadu, gitu, ya. Jadi di sini bukti dari tawadu yaitu makin rajin dalam menuntut ilmu agama. Kadang kita berporos pada kata tawadu, gitu. Aku harus tawadu nih, memandang orang lain lebih berilmu, gitu kan. Kita miskin ilmu, kita ilmunya masih dikit. Nah, tapi malas dalam belajar agama, gitu, ya. Jadi nggak ada amalnya, berarti kan nggak ada wujud dari tawadu tersebut, ya. Ini adalah suatu kekeliruan dan salah kaprah, ya. Jangan sampai kita salah kaprah. Kalau kita memandang orang lain lebih berilmu, kita harus dong, kita sudah merasa miskin ilmu, kita harus rajin belajar,
Itu adalah wujud dari tawadu, ya. Karena konsekuensi tawadu pasti membuat kita makin rajin menuntut ilmu agama dan pandai membagi waktu untuk belajar agama, gitu ya. Karena merasa diri, ya Allah masih bodoh sekali, ilmu Allah masih sangat luas, kok kita santai-santai, gitu ya. Tidak membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna, karena kita merasa miskin ilmu agama, gitu ya. Merasa miskin ilmu agama, ya. Ya, ini adalah tawadu ilmu, ya. Fenomena sekarang, ya, tawadu hanya digandengkan dengan amal solih, gitu kan. Merasa orang lain itu banyak amal solihnya, walaupun belajar juga termasuk amal, ya. Cuman ini hanya untuk menitik beratkan pada poin ilmu. Tawadu ilmu itu seperti apa sih, gitu, ya. Ya, jadi tawadu hanya digandengkan dengan amal solih biasanya. Tapi tawadu dalam hal ilmu masih sangat kurang dalam aplikasi kita sehari-hari, ya. Jadi pengamalan tawadu ilmu itu, ya kita harus rajin, lebih giat dalam menuntut ilmu agama. Karena tawadu itu kan merasa diri masih bodoh, gitu, ya. Nah, ini poin yang sering kita luput di sini, ya, atau tidak kita pahami di sini. Ya, jangan sampai kita banyak waktu seolah-olah sangat sibuk, padahal cuman buka Facebook, cuman buka TikTok, cuman buka YouTube, dan hanya hiburan-hiburan aja yang dibuka, bukan tentang ilmu agama, ya. Ya, jadi kita harus benar-benar pandai, ya, pandai dalam memakai waktu yang Allah berikan, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, agar waktunya berkah, ya. Waktu berkah itu bukan waktu yang santai-santai, enggak. Waktu berkah itu waktunya digunakan benar-benar untuk hal-hal yang positif, ya. Adapun rekreasi, ya, itu hanya sesekali saja. Jangan sampai rekreasi terus, ya, atau ke mall terus, atau ke tempat wisata terus, ya, itu bukan sesuatu yang bijak tentunya, ya, membuang-buang waktu, ya. Jadi refreshing itu ya paling seminggu sekali gitu, jangan sampai kita berlebihan, ya, seperti itu, ya. Jadi saya simpulkan lagi, ya, bahwa aplikasi atau pengamalan dari tawadu dalam ilmu yaitu kita harus makin sadar untuk makin rajin dalam menuntut ilmu agama, karena kita sudah sadar kita masih bodoh agama, kita masih bodoh ilmu agama. Jadi ya harus menuntut ilmu. Jangan sampai kita malas menuntut ilmu agama, berarti itu suatu kesombongan, bukan suatu ketawaduan, ya. Ya, barakallahu fikum, semoga kita bisa mengamalkannya dengan sempurna, ya. Allahumma amin.